Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentunya kita selalu berharap agar diberikan kesehatan selalu ya. Nah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas cahaya dan sifat-sifatnya. Mari kita pelajari bersama ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan cahaya itu? Jadi, cahaya adalah sebuah partikel berupa sinar yang berasal dari sumber cahaya. Nah, berarti cahaya ini dihasilkan oleh benda yang bernama sumber cahaya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, seluruh benda atau semua benda yang bisa menghasilkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Lalu, seperti apa saja ya contoh dari sumber-sumber cahaya itu? Mari kita lihat. Nah, di sini tertulis ada 4 contoh. 4 contoh sumber cahaya. Yang pertama yaitu matahari. Matahari dikatakan sebagai sumber cahaya karena memang matahari dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya. Yang kedua yaitu api. Api juga dapat menghasilkan sebuah cahaya. Yang ketiga lampu. Ketika lampu dinyalakan, itu akan menghasilkan sebuah cahaya yang sangat terang. Lalu yang keempat ini adalah hewan. Atau hewan kunang-kunang ini berbentuknya sangat mungil. Dia berupa serangga dan bisa menghasilkan cahaya sendiri. Lalu, kita telah mengenal bulan, bukan? Mengapa bulan yang sangat bersinar terang di malam hari tidak disebut dengan sumber cahaya? Alasannya adalah karena ada 2 itu. Kalian bisa baca sendiri ya. Yang pertama, karena bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Loh, kok bisa? Karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Jadi tugasnya bulan itu adalah memantulkan cahaya dari matahari ke bumi. Jadi bulan tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Itulah alasan mengapa bulan tidak disebut dengan sumber cahaya. Lalu sifat-sifat cahaya. Pada buku tema 5 kalian di halaman 7 lebih tepatnya, cahaya memiliki 4 sifat. Mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana maksudnya? Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium atau media perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika kalian menyalakan senter atau lilin ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, di gambar sebelah kanan itu adalah gambar ketika kalian bereksperimen. Di situ ada karton A, karton B, dan karton C. Lalu dilubangi di tengah-tengah. Di depan karton itu terdapat sebuah lilin yang menyala. Nah, api tadi juga termasuk sebagai sumber cahaya. Kita melihat dari depan karton A, melihat dengan mata kita melewati lubang-lubang kecil dari karton A, B, dan C. Nah, yang terjadi adalah cahaya bisa masuk. Karena apa? Karena terdapat lubang. Dia merambat lurus hingga ke mata kita. Seperti itu. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Karena dengan kaca bening tersebut, sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca yang bening. Lalu selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya datang ke bidang datar ataupun bidang yang tidak teratur, maka cahaya bisa dipantulkan. Lalu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Jadi seolah-olah ketika kalian berenang, ini dangkal, tapi nyatanya itu dalam. Ataupun pensil atau pena akan terlihat seperti patah atau bengkok.
Nah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita telah mempelajari tentang apa itu cahaya, sumber cahaya, dan sifat-sifatnya. Kuharap kalian dapat memahami materi ini dengan sangat baik ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian dan terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.